Hari ini kita masih belajar tentang trigonometri. Jadi pembahasan trigonometri itu memang luas ya. Di sini saya akan ajarkan bertahap dan mereka saling berkesinambungan. Jadi materi trigonometri yang kemarin itu jangan kalian lupain karena akan kepake terus sampai ke trigonometri selanjutnya. Ini langsung aja kita mulai pembahasan trigonometri yang selanjutnya. Itu tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Maksudnya apa? Nanti kita akan terapkan langsung ke contoh. Tapi sebelum ke contoh, ini kita belajar dulu tentang daerah kuadran. Daerah kuadran itu mengambil konsep dari sumbu koordinat. Ya, sumbu koordinat itu yang ada sumbu Y sama sumbu X. Karena kita belajar trigonometri itu kan artinya kita belajar sudut. Maka daerah di sini adalah daerahnya sudut. Kuadran itu adalah pembagian dari sumbu koordinat. Sumbu koordinatnya kalau dibagi begini berarti ada 4 daerah kan? Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, ya kan? Itulah yang disebut kuadran. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 itu satu putaran penuh, artinya dari 270 derajat sampai paling mentok adalah 360 derajat. Sampai sini paham? Daerahnya dulu yang harus kalian tahu. Pada dasarnya ini harus dihafal. Kuadran 1 dari 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Itu harus kalian hafal. Penggunaannya gimana nanti kita ke contoh. Setelah kalian tahu daerah-daerah sudutnya, kalian harus tahu positif atau negatifnya. Jadi kuadran ini penting untuk kalian tahu apakah trigonometri itu bernilai positif atau negatif. Cara menghafalnya gini. Kalau kuadran 1 semua positif. Semua positif itu maksudnya sin nilainya positif, cos positif, tan positif, kotangen positif, kosekan positif, sekan juga positif. Artinya semua positif. Paham ya? Kalau kuadran 2 hanya sin yang positif. Hanya sin berarti turunannya si sin juga positif. Ingat pelajaran minggu lalu, turunannya si sin itu adalah kosekan kan? Berarti di kuadran 2 sin positif, kosekan juga positif. Paham ya? Di sini kosekannya nggak saya tulis karena takutnya makan tempat. Jadi intinya kalau dibilang sin positif berarti turunannya juga positif. Artinya cos negatif, tangen juga negatif, kotangen negatif, sekan negatif gitu kan. Ini kan nggak perlu saya tulis ya. Yang penting kalian paham. Nah kalau di kuadran 3 hanya tan yang positif. Tan itu berarti termasuk kotangen juga positif. Berarti sin, cos, kosekan, sekan itu negatif. Paham ya? Kuadran 4 hanya cos yang positif. Ya. Berarti kalau cos positif berarti sekan juga positif. Karena sekan itu turunannya cos kan. Kemarin masih ingat sekan sama cos itu kebalikannya kan. Berarti tangen, sin, kotangen, kosekan itu nilainya negatif. Sampai sini paham? Ini harus dihafal. Kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 hanya sin yang positif. Berarti beserta turunannya. Kuadran 3 hanya tan yang positif. Kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, kuadran 2 itu cara menghitungnya adalah 180 derajat dikurang sudutnya. Ini nanti kita ke contoh. Kalau masih kayak gini pasti kalian bingung gitu kan. 180 derajat dikurang sudutnya. Kuadran 3 itu sudutnya dikurang 180 derajat. Nanti kita ke contoh. Kuadran 4 360 derajat dikurang sudutnya. Ini penting kalian hafal dan kalian tahu. Ya. Selanjutnya, kalau kalian ketemu
ada trigonometri, pokoknya setiap saya ngomong trigonometri, kalian harus kepikiran sin, cos, tan. Kalau kalian ketemu ada trigonometri, pakai patokannya 270 derajat dan 90 derajat, plus minus alfa. Alfa di sini adalah sudut bebas ya. Bisa plus, bisa min. Maka trigonometrinya berubah. Tadinya sin jadi cos, tadinya tan jadi kotangen, dan kebalikannya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot atau kotangen jadi tan. Paham ya? Kalau kalian ketemu yang patokannya pakai 270 derajat dan 90 derajat. Contoh. Cos 270 derajat dikurang 30 derajat. Ini soal dari sananya. Nah, misal kalian ketemu pakai 270 derajat kan di sini depannya. Maka cos berubah jadi sin. Dari mana? Aturan dari sananya. Ya, cos berubah jadi sin atau sin berubah jadi cos. Karena ini awalnya cos, dia pakai 270 derajat, maka cos berubah jadi sin. Kenapa di sininya min? Kita lihat dari sudut ini. 270 derajat min 30 derajat. Itu kuadran berapa? Artinya 270 dikurang 30 itu kan 240 derajat, benar? Daerah sudut 240 derajat itu ada di kuadran berapa? Kalau kuadran 1 kan dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Tadi ini dihitung adalah 240 derajat. Berarti itu ada di kuadran 3. Nah, kuadran 3, cos di kuadran 3 itu adalah negatif. Karena hanya tan yang positif kan di kuadran 3, maka cosnya negatif. Tadi kenapa berubah jadi sin? Karena tadi ya, pakai 270 derajat, dia berubah trigononya. Maka jadi negatif karena dia di kuadran 3, sin. Nah, ininya alfanya otomatis turunin di sini. Jadi 270 derajat min ini hanya sebagai patokan aja. Yang dihitung alfanya adalah yang ini. Berarti min sin 30 derajat. Sama dengan, ingat tabel sudut istimewa kemarin, sin 30 derajat itu adalah setengah. Karena ada min di depannya, maka ini min setengah. Paham ya? Jadi memang materi ini sangat kompleks. Kalian harus perhatikan daerah kuadrannya, dan kalian harus perhatikan patokan sudutnya, dan kalian harus perhatikan plus minnya. Ya, diikutin aja prosesnya pelan-pelan. Semakin kompleks trigonometri itu. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Ya. Selanjutnya contoh lagi, misalnya ada soal tan 90 derajat ditambah 60 derajat. Nah, kalian harus jangan main hitung-hitung aja. Perhatikan ininya. Dia pakai 90 derajat. Tadi, kalau pakai 90 derajat, dia berubah kan? Tan jadi kotangen. Kenapa ini min? Kita cek. Ini kan 90 derajat tambah 60 derajat. Berapa kalau dihitung? 150 derajat ya. 90 derajat tambah 60 derajat itu adalah 150. 150 derajat itu ada di daerah kuadran mana? Kuadran 2 kan? Karena kuadran 2 itu tadi dari 90 sampai 180. Berarti 150 masuk di sini kan? Maka dia adalah kuadran 2. Tan di kuadran 2 positif atau negatif? Negatif ya, karena hanya sin yang positif. Maka di sini min, tadi tan berubah jadi kotangen karena dia pakai 90 kan? Kotangen di sini 60 derajat. Sama dengan, ingat kotangen itu kebalikan dari tan. Kalau tan 60 derajat, kemarin di tabel adalah akar 3, maka kotangen itu adalah min sepertiga akar 3. Karena di sini ada minnya. Sampai sini, paham ya? Seperti itu. Sekarang tentang sudut yang negatif. Jadi sebenarnya sudut itu nggak mungkin negatif. Kalau misalnya dibusur, misalnya kalian suruh gambar, coba gambarlah sudut min 20 derajat.
Nggak ada kan? Pasti bingung, kok min 20 derajat, kan adanya kalau di busur cuma 20 derajat atau positif gitu kan, nggak ada min. Jadi min ini berkaitan sama arah jarum jam aja. Kalau min berarti dia searah jarum jam gitu ya. Jadi kalau sin sudutnya min, itu jadi min sin alfa, ya kan? Kalau cos sudutnya min, minnya diabaikan, jadi cos alfa aja. Kalau tan sudutnya min, itu jadi min tan alfa. Sampai sini paham? Setiap saya ngomong sin cos tan itu berlaku juga di turunannya, yaitu yang kemarin, kosekan, sekan, dan kotangen. Itu perlakuannya sama kayak sin cos tan ya. Jadi kalau sin dia minnya pindah ke depan, kalau sudutnya minus kan, maka kalau kosekan juga minnya pindah ke depan. Kalau cos minnya diabaikan, maka sekan juga minnya diabaikan. Jadi nggak perlu saya tulis semua, saya harap mudah-mudahan kalian paham. Jadi setiap saya ngomong sin cos tan, itu berlaku juga ke turunannya mereka atau ke kebalikannya mereka, yaitu si kosekan, sekan, dan kotangen. Paham ya? Karena biar memudahkan kalian menghafal juga, nggak perlu saya tulis juga gitu kan semuanya. Biar hemat tempat dan kalian juga gampang menghafalnya. Intinya kalau sin sama tan, minnya jadi pindah ke depan. Kalau cos, minnya seolah-olah diabaikan ya. Kalau sudutnya negatif. Karena nggak ada sudut negatif itu. Negatif itu hanya berkaitan sama arah sudutnya aja. Yaitu searah jarum jam. Paham ya? Sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Jadi daerah kuadran ini dipakai untuk menentukan trigonometri kalau sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Ingat di tabel kemarin kan cuma ada dari 0 derajat sampai 90 derajat kan, tabel sudut istimewa. Itu jangan dilupain ya. Nah, gimana kalau sudutnya lebih besar dari 90 derajat? Nah, itulah dipakai daerah kuadran ini. Ya. Misal, contoh pertama. Kalian ditanya sin 135 derajat. Nah, kan nggak boleh pakai kalkulator kan? Sedangkan di tabel cuma ada dari 0 sampai 90. Tapi ini ditanyanya sin 135 derajat. Kita tentukan dulu, 135 derajat itu kuadran berapa? Apakah kuadran 1 ada di sini? Atau kuadran 2 ada di sini? Atau kuadran 3? Atau kuadran 4? 135 derajat berarti itu kuadran 2 kan? Jadi 135 derajat ada di antara 90 sampai 180 kan? Berarti kuadran 2. Sin, ini sin kan soalnya. Di kuadran 2 itu adalah positif. Berarti ini positif kan? Positif nggak perlu ditulis plus gini ya. Positif gitu kan. Nah, kuadran 2 cara menghitungnya itu adalah 180 derajat dikurang theta atau dikurang sudutnya. Maka sin 180 derajat dikurang sudutnya, yaitu 135 derajat. Paham ya? Sama dengan 180 dikurang 135 itu adalah 45 derajat. Jadi sin 135 derajat itu sama aja sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Paham ya? Jadi dari sudut ini tentukan dulu dia di kuadran mana. Baru hitungnya ikutin aturan kuadrannya. Apakah dia positif atau negatif? Dan cara menghitungnya adalah yang saya warnain hijau ini ya. Seperti itu. Atau tadi sin 135 derajat bisa juga pakai ini. Ya, sin 135 derajat itu sama aja sin 90 plus kan. Kalau pakai 270 min kejauhan, pakai aja 90 plus 135 kan, itu adalah 90 ditambah 45, benar kan? 135. Ingat kalau pakai 90, sinnya itu berubah jadi cos ya. Dan 135 tadi kuadran 2, sinnya positif, maka di sini juga positif ya, cos. Di sini alfanya adalah 45 derajat. Cos 45 derajat kebetulan sama, setengah akar 2. Jadi bisa dipastikan dia pasti harus sama ya. Ini kalian boleh pakai cara ini atau cara ini. Saran saya sih pakai cara ini aja, pakai cara kuadran aja.
biar kalian nggak perlu repot menghafal sin berubah jadi cos gitu kan. Tapi kalau udah pakai cara kuadran, dia hitungnya biasa aja gitu ya. Tapi kalau pakai cara 270 derajat atau 90 derajat, dia trigononya berubah ya, jangan lupa berubah gitu kan. Ini harus kalian pahamin juga dan harus kalian tahu juga. Tapi saran saya sih kalau untuk mencari ini pakai daerah kuadran aja ya. Sudah. Contoh yang kedua, misalnya ada soal cos 210 derajat. Tentukan dulu dia daerah kuadran berapa. 210 derajat itu kan ada di kuadran 3 ya. Ya kan? 210 derajat ada di antara angka sini dong. Kuadran 3 itu soalnya cos. Cos di kuadran 3 negatif kan? Karena hanya tan yang positif ya. Berarti cos nanti negatif ya. Nah, kuadran 3 cara menghitung adalah tetanya dikurang 180. Tetanya berapa? Ya si 210 ini. Berarti cos 210 dikurang 180. Ini cara menghitungnya. Tadi karena kuadran 3 cos negatif, maka di sini kasih negatif. Cos 210 dikurang 180 itu adalah 30. Berarti cos 210 derajat itu sama kayak min cos 30. Berarti sama dengan min setengah akar 3 kan, cos 30. Ingat lagi tabel sudut istimewa di pelajaran sebelumnya. Ya. Atau bisa juga cos 210 itu adalah cos 270 derajat dikurang 60. Kita pakai yang ini. Ya kan? Ingat tadi kalau pakai 270 cos berubah jadi sin. Karena tadi dia kuadran 3 maka min kan? Min sin 270 dikurang 60, maka di sini 60-nya kan? Min sin 60 derajat atau sama aja min setengah akar 3. Sama kan? Nah, pasti sama dan harus sama. Jadi kalian boleh pilih pakai yang mana. Saran saya sih yang kuadran aja. Paham ya? Biar nggak terlalu bingung harus pakai yang mana, tentukan aja mau pakai yang mana. Mau pakai patokan 270 sama 90 boleh, pakai patokan kuadran juga boleh, seperti itu. Lanjut, contoh soal selanjutnya, misalnya ada soal tan 315 derajat. 315 derajat itu kuadran berapa? Kita lihat kuadran 3 ya. Karena 315 ada di antara 270 sampai 360, ya kan? 315 derajat itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 cara menghitungnya adalah 360 min theta atau min sudutnya ya. Berarti ini 315 adalah tan 360 derajat dikurang sudutnya 315 derajat. Tadi dia kuadran 4. Tan di kuadran 4 adalah negatif karena hanya cos yang positif. Berarti tan adalah negatif. Tan 360 dikurang 315 itu adalah tan 45. Berarti sama dengan min 1. Paham ya? Selanjutnya sekan 300 derajat. 300 derajat itu kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Karena dari 270 sampai 360 berarti 300 derajat ada di sini. Kuadran 4. Cara menghitungnya tadi 360 min sudutnya ya atau min theta. Berarti sekan 300 itu adalah sekan 360 dikurang 60 derajat. Ya kan? Karena sudutnya adalah 360 derajat dikurang 300 derajat ini harusnya ya. 300 derajat karena sudutnya adalah 300 derajat. Nah, baru dihitungnya kayak gini kan. Sekan di kuadran 4 tadi ya. Di kuadran 4 positif kan karena sekan itu adalah kebalikannya dari cos. Berarti sama kayak cos, yaitu dia positif. Maka di sini sekannya tetap positif ya. 360 dikurang 300 derajat itu adalah 60 derajat. Sekan itu kebalikan dari cos, artinya sama aja 1 per cos. Itu disebut kebalikan. 1 per cos 60. Kalau cos 60 derajat kan itu setengah ya. Berarti 1 per setengah. Setengah dibalik itu sama aja 2. Sampai sini
Paham ya? Karena sekan itu kebalikannya cos. Kalau cos 60 itu adalah setengah, maka sekan 60 adalah kebalikannya dari setengah, yaitu 2/1 atau 2 aja. Paham ya? Seperti itu. Ini penyelesaian sudut negatif. Misalnya ada soal cos dalam kurung min 60 derajat, artinya sudutnya min 60. Tadi ingat, sudut itu nggak mungkin negatif ya. Jadi kalau cos dia sudutnya min, minnya diabaikan. Jadi sama aja kayak cos 60 derajat aja, yaitu cos 60 derajat adalah setengah. Kalau sin sudutnya min 30 derajat, sin min 30, minnya pindah ke depan sinnya. Maka sama aja kayak min sin 30 derajat. Sin 30 kemarin adalah setengah, karena di sini ada minnya, maka min setengah. Sampai sini paham penggunaan kuadran dan penggunaan sudut negatif dan penggunaan sudut yang kalau pakai 270 dan 90 plus bisa dipahami ya. Ya kan? Pesan selanjutnya adalah tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jadi kalau mungkin sebelum-sebelumnya, kalau koordinat kartesius itu kita udah sering dengar ya. Koordinat kartesius itu yang x, y biasa gitu kan. Dengan x sama y-nya itu adalah angka bilangan bulat. Kayak 2,3, min 5,6 itu disebut koordinat kartesius. Di trigonometri ini kita belajar yang namanya koordinat kutub. Koordinat kutub itu isinya adalah r, alfa. Dengan r adalah radius, yaitu angka bilangan bulat. Alfanya itu adalah sudut. Ya. Koordinat kartesius sama koordinat kutub ini saling berhubungan. Maksudnya gimana? Koordinat kartesius bisa diubah jadi koordinat kutub. Koordinat kutub juga bisa diubah jadi ke koordinat kartesius. Nah, gimana cara mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya, kutub ke kartesius? Koordinat kartesius. Untuk membuat koordinat kartesius, kita kan butuh x sama y ya. Sedangkan di koordinat kutub adanya r sama alfa. Maka mencari x-nya itu adalah pakai rumus r cos alfa, mencari y-nya pakai rumus r sin alfa. Nah, sekarang kalau dari koordinat kartesius diubah ke koordinat kutub. Untuk koordinat kutub kita kan butuh r sama alfa. Sedangkan kartesius punyanya x sama y. Maka r-nya itu diperoleh dari akar x kuadrat tambah y kuadrat. Sedangkan alfanya diperoleh melalui perhitungan tan alfa. Harus tan. Tan alfa itu adalah y per x. Nanti alfanya akan dapat berapa gitu ya. Nanti kita ke contoh. Contoh, misalnya disuruh menyatakan titik P yaitu 8,150 derajat ke dalam koordinat kartesius. 8,150 derajat. Ada sudut, berarti dia adalah koordinat kutub. Disuruh ubah ke koordinat kartesius. Kartesius kita butuh x sama y. Mencari x tadi rumusnya r cos alfa. Dari koordinat kutub ini berarti r-nya 8, alfanya 150 derajat kan. Berarti x-nya adalah 8 cos 150 derajat. 8-nya tetap dulu. Nah, cos ingat cos 150 derajat. 150 derajat itu kuadran berapa? Kita lihat, karena dia lebih besar dari 90 kan, berarti pakai kuadran-kuadranan. 150 derajat itu adalah kuadran 2. Penghitungannya adalah 180 min. Dan cos itu adalah negatif ya, karena hanya sin yang positif, berarti cosnya negatif. Maka cos 150 derajat itu adalah cos 180 min 150 derajat, dan dia negatif ya, kuadran 2. Maka 8-nya tetap, ini kita kurungin aja biar jelas. Cos 180 dikurang 150 adalah 30 derajat. Maka ini sama aja 8, kurung ini artinya dikali ya. 8 dikali min
Cos 30, ingat lagi tabel sudut istimewa itu adalah setengah akar 3. Maka 8 dikali min setengah akar 3. 8 sama 2 nya bisa dicoret jadi 4 ya. Dan ini min, ini perkalian loh ya sekali lagi. Jadi sama aja min 4 akar 3. 4 nya tadi dari 8 dicoret sama 2 ya. 8 bagi 2 4 kan. Min 4 akar 3. Nah, mencari Y-nya, Y tadi rumusnya adalah R sin alfa. R-nya sama ya, 8 sin 150. Sin 150 tadi kuadran 2 juga. Kuadran 2 cara menghitungnya kan 180 min tetanya ya, min sudutnya. Karena sin di kuadran 2 itu adalah positif. Kalau cos kan tadi negatif, kalau sin positif ya. Maka sama aja 8 kali sin 180 dikurang 150 adalah 30. Maka 8 dikali setengah. Sin 30 itu kan setengah ya. Lihat tabel sudut istimewa. Berarti 8 dikali setengah. Ini 8-nya coret sama 2 jadinya 4. Berarti 8 dikali setengah itu adalah 4. Maka koordinat kartesiusnya adalah X, Y, yaitu min 4 akar 3, 4. Paham ya? Sekali lagi, belajar ini harus lihat tabel sudut istimewanya juga tetap di pelajaran sebelumnya. Karena kita kan nggak pakai kalkulator, jadi hitungannya seperti itu. Selanjutnya adalah gimana kita mengubah koordinat kartesius. Ini kan kartesius ya, karena nggak ada derajatnya, ke dalam koordinat kutub. Ini kan berarti X, Y ya. X-nya 4, Y-nya adalah min 4. Koordinat kutub tadi kita butuh R sama alfa. R-nya itu rumusnya adalah apa tadi? R-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya ini adalah 4, maka 4 kuadrat tambah Y kuadratnya adalah min 4 kuadrat. Berarti kan 4 kuadrat adalah 16, tambah min 4 kuadrat juga 16. 16 tambah 16 itu adalah akar 32. Akar 32 disederhanain. Ingat penyederhanaan akar. Di semester 1 udah pernah belajar dan di SMP juga udah pernah belajar. Akar 32. 32 itu kan 16 kali 2. Kenapa kita pilih 16 kali 2? Karena 16-nya bisa diakarin kan? 16 itu adalah akar 16 itu adalah 4, maka di dalam masih ada akar 2. R-nya dapat kan? Sekarang cari alfanya. Harus melalui tan alfa tadi kan. Tan alfa itu rumusnya Y per X. Jangan kebalik ya. Berarti Y-nya min 4 per X-nya 4. Berarti tan alfa sama dengan min 1. Min sekali lagi hanya menunjukkan kuadran. Tan yang min. Kita lihat kuadran. Tan yang hasilnya min itu ada di kuadran 2 sama 4. Ya kan, yang tannya min 2 dan 4. Nah, kita tahu dari mana dia kuadran 2, kuadran 4. Lihat. Di sini yang min adalah Y-nya ya. Y-nya. Kuadran 2 dan 4 tan yang min. Kuadran 2 Y-nya, Y kan ini ya, sumbu Y maksudnya kan. Kuadran 2 kan di sini, Y-nya positif kan. Sedangkan kuadran 4 kan di bawah ini, Y-nya berarti yang ini kan. Berarti Y-nya negatif. Sampai sini paham? Lihat Y-nya. Maka karena Y-nya negatif, dia berarti kuadran 4. Sampai sini paham? Karena yang negatif adalah Y-nya. Nah, kuadran 4 tadi penghitungannya adalah 360 min sudutnya. Sekarang kita lihat. Kenapa 360 min sudutnya ya? Kenapa sudutnya 45 derajat? Kita lihat di sini kan 1. Tan yang hasilnya 1. Lihat lagi tabel sudut istimewa. Tan yang hasilnya 1 itu adalah 45 derajat. Sekali lagi min hanya menunjukkan kuadran ya. Karena dia Y-nya yang negatif, maka dia di kuadran 4. Kuadran 4 cara menghitungnya adalah 360 min. 45 dari tadi 1 itu adalah tan 45 derajat. Maka alfanya adalah 360 dikurang 45 derajat, yaitu 315 derajat.
Berarti koordinat kutubnya adalah R, alfa, yaitu 4 akar 2, 315 derajat. Sampai sini paham? Memang belajar trigonometri yang bagian kedua ini sangat kompleks, sangat detail dan complicated, tapi kalian harus teliti aja dan ikutin prosesnya pelan-pelan, nggak usah terburu-buru karena semua komponen di sini adalah penting, terutama min plusnya ya. Ini saya kasih contoh tambahan, sepertinya sih nggak ada di buku paket kalian. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada di buku paket kalian. Kalau kalian mau lebih jelas, ini kan saya singkat aja. Mungkin kalau lebih jelasnya ada di buku paket kalian semua. Tapi untuk yang kasus ini kayaknya sih nggak ada. Atau ada, saya juga kurang teliti lihat di buku paket kalian ya. Pokoknya ini ringkasan sebenarnya ya. Mau lebih lengkapnya itu ada di buku paket kalian. Tadi daerah kuadran itu kan digunakan untuk mencari trigonometri yang sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Ya kan, pakai daerah kuadran. Kalau sudutnya cuma dari 0 sampai 90 derajat, itu pakai tabel sudut istimewa yang kemarin. Karena belajar trigonometri ini pada dasarnya kan nggak boleh pakai kalkulator. Jadi pasti sudutnya tuh istimewa. 0, 30, 45, 60, 90 dan kelipatannya. Kecuali kalau nanti ditanyanya tan 13 derajat. Nah itu mau nggak mau pasti pakai kalkulator. Tapi karena nggak boleh pakai kalkulator, pasti tannya itu sudut istimewa. Nah gimana kalau daerah kuadran itu kan tadi mentok cuma sampai 360 derajat kan? Karena satu putaran gini kan, 360 derajat. Gimana kalau nanti sudutnya lebih besar dari 360 derajat? Lebih besar dari 360 derajat. Itu berarti menunjukkan dia sudah berputar satu putaran. Kayak misalnya di sini contohnya sin 405 derajat. Bisa jadi dia udah berputar satu putaran gini, kemudian ke sini, berarti di sini gitu kan. 405 derajat itu hanya menunjukkan dia sudah berputar satu putaran karena lebih besar dari 360 derajat. Jadi patokannya adalah 360 derajat. Dan ini selalu plus. Ya, selalu plus. 405 derajat berarti dia 360 derajat tambah 45 derajat. 360 derajat ini hanya patokan kalau dia sudah berputar sekali gitu kan. Berarti sin 405 derajat itu sama aja sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Paham ya? Kalau dia lebih besar dari 360, hitung patokan atau lebihnya dari 360-nya tuh berapa gitu kan. Kalau misalnya 480 derajat, misal cos 480 derajat, udah lebih besar dari 360 juga kan. Lebihnya berapa? Yaitu sama aja 360 derajat ditambah berapa yang hasilnya 480. 120 derajat kan berarti lebihnya. Berarti cos 480 itu sama aja cos 120 derajat. Ini selalu plus ya. Cos 120 derajat. Nah ini hitungan lagi pakai kuadran karena lebih besar dari 90 kan. Itu adalah kuadran 2. 120 itu kuadran 2. Cara menghitungnya adalah 180 min sudutnya. Dan cos di kuadran 2 itu adalah negatif. Lihat lagi tadi daerah kuadran. Berarti ini sama aja min cos 180 dikurang 120 itu adalah 60. Berarti min cos 60 atau sama aja min setengah. Lihat lagi tabel sudut istimewa. Kemudian gimana kalau dia tan 750 derajat? 750 derajat kalau kita pakai patokannya 360 derajat plus itu kejauhan. Karena apa? 750 derajat itu berarti dia udah 2 kali berputar. Sekali putaran itu 360. Berarti kalau 2 kali putaran adalah 720. Ya kan, 2 kali 360 itu adalah 720. Sedangkan ini adalah 750 derajat. Berarti sama aja tan 2 kali 360. 2 itu artinya 2 kali putaran. Tambah lebihnya adalah 30 derajat. Jadi ini kalau dihitung
2 kali 360 kan 720, tambah 30 derajat itu adalah 750 derajat. Berarti sama aja tan 30. Yang dipakai ininya aja, karena ini hanya menunjukkan dia 2 kali putaran. Berarti sama aja tan 30. Tan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Seperti itu.